bahwa Leticia bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Nyonya T? Benar. Baik, kalau benar, bisa dijelaskan Ibu bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman mungkin kadang saya merasa kesemutan aja sih Mbak, pusing juga kadang. Baik, terima kasih Ibu sudah membicarakan apa yang Ibu rasakan pada hari ini. Jadi konsili hari ini kita bersifat santai dan rahasia. Jadi apapun yang Ibu terangkan kepada saya akan terjaga rahasiaannya. Di sini saya lihat dari hasil pemeriksaan Ibu, tekanan darah Ibu 160/100 dan termasuk hipertensi derajat 2. Saya juga melihat beberapa kali Ibu masih belum teratur, misalnya sering tidak makan siang. Apakah betul Ibu? Benar Mbak. Ibu juga sering makan gorengan dan makanan sate seperti sate kambing ya? Iya. Dan Ibu penting karena makanan tersebut bisa mempengaruhi tekanan darah dan juga kondisi asma Ibu. Jadi bisa dikurangi ya Ibu, mungkin dari 1 minggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Jadi Ibu di sini terdiagnosis hipertensi. Hipertensi itu kondisi tekanan darah tinggi. Jika tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Selain itu, berat badan Ibu juga sedikit berlebih atau overweight. Jika perlu, kita atur pola makan agar lebih sehat. Ada beberapa hal yang mungkin Ibu perlu lakukan. Yang pertama, membatasi garam, makan teratur seperti 3 kali makan utama dan 2 kali siang. Kurangi gorengan dan santan, perbanyak sayur dan buah, dan pilih protein yang sehat. Dan ada makanan yang dianjurkan. Untuk karbohidratnya bisa nasi, kentang, dan oatmeal. Untuk proteinnya ada ikan, ayam, dan juga tahu tempe. Untuk sayurnya ada bayam, brokoli, dan wortel. Untuk buahnya pisang, pepaya, dan jeruk. Untuk lemaknya alpukat atau minyak zaitun. Dan kurangi pemakaian minyak goreng atau makanan yang dengan gorengan minyaknya banyak. Makanan yang perlu dibatasi itu ada makanan tinggi garam seperti bubuk, makanan instan, ikan asin, dan gorengan seperti tahu tempe goreng atau santan yang kental. Untuk daging berlemaknya seperti sate kambing juga bisa dikurangi dan makanan manis berlebih. Untuk perbaikan pola makan Ibu bisa mengonsumsi di pagi hari ada nasi, telur, tempe atau sayur, dan siangnya sebenarnya dengan buah potong. Untuk siangnya nasi, ikan, dan sayur. Untuk siang sorenya bisa kukusan atau seperti kacang kukus dan lain sebagainya. Untuk malam harinya ada nasi, lauk, dan sayur. Menurut Ibu penjelasan tadi apa yang paling sulit menurut Ibu perlu dilakukan? Paling sulit sih kayaknya makan sayur dan buah ya Mbak. Itu harus makan sayur dan buah. Ya, itu harus karena Ibu di sini juga jarang mengonsumsi makanan sayur dan buah dan juga kurang sering mengonsumsi makanan utama. Dan di sini juga Ibu hanya makan pagi dan makan malam saja untuk makan utamanya. Dan seringannya pun juga hanya sekali. Dan itu pun baru gorengan. Kalau misalnya nggak makan nasi gitu gimana Mbak? Nah itu bisa diganti dengan bahan dulu karena Ibu bisa dengan kayak kentang atau kukusan seperti dikukus lebih lembut gitu.
nggak boleh dimakan Mbak? Boleh Ibu, cuma dibatasi mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi di sini ada limatnya juga. Jadi apa itu potensi? Potensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90. Gejalanya mulai dari sakit kepala, pusing, dan berdebar, tidak kabur, dan tidak lelah. Dampaknya juga ada penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, kerusakan pada pembuluh darah, dan gangguan penglihatan. Untuk fisik dietnya di sini kita akan menggunakan diet rendah garam atau rendah natrium. Dan cara dietnya itu bisa mengurangi garam atau kadar natrium dan konsumsi sayur dan buah minimal 1 hari sekali. Untuk tidak makanan tinggi kalium dan magnesium seperti sayur berwarna hijau, buah, kacang dan susu dan madu. Dan kurangi lemak jenuh, kolesterol dan gula tambahan atau tinggi garam pengolahan. Untuk makanan yang dianjurkan juga sudah saya jelaskan tadi, dan contoh menunya bisa menggunakan untuk pagi hari ada oatmeal, pisang, susu, novet, siapnya nasi merah, ayam bungkus, tumis putih wortel dan lalapan. Untuk malamnya kentang rebus, ikan kandang, selada dan timun. Untuk snacknya buah potong atau yogurt plain almond. Baik, setelah ini kita akan melakukan pengukuran ulang, yaitu untuk mengetahui untuk membuat menu ibu selanjutnya. Selamat duduk Ibu. Kalau begitu langsung saja dari Ibu kita ukur tinggi badan dan juga berat badan Ibu. Dari hasil pengukuran tadi, Ibu tinggi badannya 147 cm dan untuk berat badannya 62 kg. Maka status gizi Ibu 24,49 yang tergolong berat berlebih atau overweight. Dan di sini saya akan membuatkan menu untuk Ibu secara sederhana. Bisa dilihat Ibu. Untuk paginya ada nasi, tempe tahu atau sayur bayam, dan juga 1 buah pisang. Untuk siangnya ada buah potong. Untuk makan siangnya ada nasi dan ikan tuna atau ayam tanpa kulit dan tumis sayur seperti buncis dan wortel. Untuk selingannya ada rebus atau buah potong juga. Untuk makan malamnya ada nasi dan tahu tempe dan mie bayam. Baik Ibu, mungkin dari penjelasan saya tadi bisa disebutkan ulang untuk memastikan bahwasanya Ibu benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Tadi itu ada disuruh kurangi gorengan sama garam ya Mbak ya. Lalu kalau nggak salah itu makan 3 kali sama selingan, lalu perbanyak sayur dan buah dan lauk yang rendah lemak. Benar nggak Mbak? Ya benar Ibu. Jadi nanti kita juga akan membantu pantau berat badan Ibu dan tekanan darah Ibu secara rutin, apakah turun atau tidaknya. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Cukup sih Mbak. Baik Ibu, jadi kesimpulan dari
kali ini, yakni menekankan pentingnya pengaturan pola makan pada pasien hipertensi dengan cara mengurangi asupan garam dan lemak jenuh. Dan selain itu, makan teratur dan pemilihan bahan makanan yang tepat sangat berperan dalam membantu mengontrol tekanan darah dan memperbaiki status gizi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu telah meluangkan waktu untuk konseling hari ini. Saya harap Ibu dapat mulai menerapkan pola makan yang sudah saya bahas tadi secara bertahap, seperti makan teratur, mengurangi garam dan gorengan, serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kami akan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat perkembangan tekanan darah dan kondisi kesehatan Ibu. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, bisa Ibu tanyakan di pertemuan depan ya Ibu. Jadi Ibu dapat berkonsultasi kembali di hari yang sama di minggu depan, Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih.